Maaf tadi ada sedikit gangguan, jadi terputus videonya ya. Nanti kita lanjutkan, nanti Pak Guru upload dua-duanya ya. Tadi sudah Pak Guru jelaskan sampai mana? Bahwasanya Allah adalah hakim yang paling adil. Tidak ada satu pun di dunia ini dan di akhirat yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Coba diberikan contohnya Pak, kalau Allah itu maha adil. Ya baiklah Pak Guru kasih contoh. Contohnya apa? Allah memberikan kedua tangan. Itu adil. Tapi lebih adil lagi, Allah juga memberikan fungsinya. Coba jika seandainya Allah hanya memberikan kedua tangan, tapi Allah tidak memberikan fungsinya, maka kita tidak akan dapat menikmati arti daripada dua tangan yang diberikan oleh Allah. Allah itu adil, memberikan kedua tangan dan memberikan juga fungsinya. Allah memberikan kedua mata, tapi ditambah keadilan Allah yaitu dengan memberikan fungsinya. Banyak coba kalian tanya pada orang-orang yang kehilangan penglihatannya. Diberi mata, ada matanya sebenarnya, bukan tidak ada, cuma tidak berfungsi. Bagaimana? Dia akan sedih, ya kan? Hanya diberi mata tapi tidak berfungsi. Itu salah satu sifat adilnya Allah, yaitu memberikan sesuatu dan fungsinya. Ya kan? Tidak ada selain Allah yang memberikan seperti itu. Coba contohnya saja, kalian beli robot-robotan, biasanya baterainya terjual terpisah, tapi Allah tidak, memberikan tangan dan fungsinya, memberikan mata dan fungsinya, dan lain sebagainya. Nah, terus ini dijelaskan juga surat At-Tin. Mengapa sih dinamakan surat At-Tin? Dijelaskan kembali lagi. Surat At-Tin itu diambil dari salah satu nama buah, yaitu buah tin, salah satu buah surga. Dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan. Nah, anak-anak, karena video ini Pak Guru upload di YouTube, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Baiklah. Tadi membaca surat At-Tin sudah, tentang surat At-Tin sudah, arti surat At-Tin juga sudah. Maka yang terakhir adalah tajwid yang terkandung dalam surat At-Tin. Pak Guru cari video dulu. Ya. Sekarang yang terakhir yang Pak Guru mau jelaskan adalah tajwid yang terkandung dalam surat At-Tin. Anak-anakku, karena kalian masih kelas 5, artinya ilmu tajwid yang kita pelajari di kelas 5 ini dasar saja ya. Tidak usah terlalu jauh, yang dasar-dasar saja. Baiklah, coba kalian untuk ayat pertama, wattini wazzaitun, itu terlalu tinggi. Waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad, nah di halaman 4 kita bahas laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di sini yang pertama yang kita bahas adalah ikhfa syafawi. Nah, apa sih yang dimaksud ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah apabila ada nun mati atau tanwin. Nah, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15. Jumlah hurufnya itu ada 15. Apa saja? Yang pertama ta, kemudian sa, ya kan? Yang kemudian jim, kemudian dal, zai, sin, shin, sod, dot, pot, dot, fa, kof, dan kaf. Nah, hurufnya ada 15. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya, nah kita artikan dulu. Ikhfa itu berarti, ini Pak Safawi salah ya? Bukan ikhfa Safawi, maaf. Tapi ikhfa haki
pertama yang kita pelajari yang kandungan tajwid yang dapat surat At-Tin adalah ikhfa hakiki. Ikhfa berarti samar, hakiki berarti sebenar-benarnya. Berarti benar-benar harus dibaca samar. Nah, nun mati atau tanwin yang bertemu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15, maka cara membacanya harus samar. Nah, kalau tidak bisa samar, biasanya pada umumnya suaranya nun mati atau tanwin, ya, suara nun mati atau tanwin diganti dengan suara ang. Nah, ini umumnya seperti itu. Ya, walaupun ini kurang tepat ya. Kurang tepat. Contohnya seperti ini. Kenapa dikatakan kurang tepat? Contohnya di pada ayat keempat. Laqad khalaqnal insa, kan jelas ini, NP-nya jelas. Padahal yang dimaksud di sini samar adalah seharusnya dibaca samar. Enggak jelas kalau itu NG atau enggak jelas kalau itu antara idgham dan iklab. Laqad khalaqnal insa dan insa, salah ya kan? Sebenarnya salah, tapi kalau tidak bisa atau kesulitan boleh. Laqad khalaqnal insa, yang penting gitu kan insa gitu kan ya. Padahal sebenarnya laqad khalaqnal insa. Nah, seperti itu. Paham anak? Ya. Kemudian ada laqad khalaq. Nah, ini namanya bacaan qalqalah. Qalqalah. Nah, qalqalah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut sugro, yang kedua disebut kubro. Nah, qalqalah itu ada dua. Yang pertama disebut qalqalah sugro, yang kedua disebut qalqalah kubro. Apa sih qalqalah? Qalqalah itu artinya berbalik atau mantul, ya, berbalik atau mantul. Nah, qalqalah sugro ini disebut qalqalah kecil. Sedangkan qalqalah kubro disebut qalqalah besar. Nah, apa yang dimaksud qalqalah sugro? Qalqalah sugro itu yaitu apabila ada qalqalah yang berada di tengah kata. Sedangkan yang ini adalah qalqalah yang berada di akhir kata. Nah, ya, yang sugro ini adalah qalqalah yang berada di tengah kata, sedangkan kubro ini yang berada di akhir kata. Diperhatikan ayat 4. Nah, itu laqad. Nah, itu kan berada di akhir kata. Laqad itu namanya qalqalah kubro. Jadi harus jelas qalqalahnya. Laqad, bukan laqad. Nah, salah ya. Sedangkan yang kedua khalaqnal itu boleh karena itu disebut qalqalah sugro. Berarti langsung ada contohnya di ayat 4. Laqad itu qalqalah kubro, khalaqnal itu qalqalah sugro. Ya. Paham anak-anak? Nah, baiklah, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kita hapus dulu. Nah, selanjutnya coba diperhatikan ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma. Nah, ini disebut bacaan gunnah. Nah, gunnah yaitu apabila ada nun atau mim yang bertasdid. Nah, ini bacaan gunnah, yaitu apabila ada nun atau mim yang bertasdid. Cara membacanya yaitu ditekan dan mendengung. Summa, ya kan? Summa radadnahu asfala safilin. Itu namanya bacaan gunnah.
sunnah. Kemudian diperhatikan yang keenam, ayat keenam. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun yaitu bacaan bacaan idhar halki. Bacaan idhar halki yaitu apabila ada nun mati atau tanwin, ya kan? Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf halqi yang jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nah, ya kan? Sedangkan di contoh itu berarti domah tain bertemu dengan ghain, ya. Idhar berarti jelas, ya. Idhar berarti jelas, halki berarti tenggorokan. Kenapa disebut tenggorokan? Karena ini 6 huruf ini adalah huruf yang makhrajnya keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, semua keluar dari tenggorokan. Cara membacanya anak yaitu benar-benar harus jelas. Suaranya nun atau suaranya tanwin ini tidak boleh samar, tapi jelas. Contoh yang salah ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun, itu salah, ya kan? Karena nun matinya diseret. Padahal yang benar falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi langsung ke huruf halkinya. Paham anak? Nah, kemudian ayat ketujuh, fama yukallibuka ba'du biddin. Enggak ada balas. Yang 8, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Itu tadi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Mari belajar membaca Quran surat At-Tin. Membaca sudah kita lewati. Kemudian tentang surat At-Tin sudah Pak Guru jelaskan. Arti dan makna surat At-Tin sudah Pak Guru jelaskan. Kemudian tadi tajwidnya yang dasar, yaitu yang seharusnya diterima kelas 5 juga sudah Pak Guru jelaskan. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan dapat kalian fahami dengan baik sehingga dapat menambah khazanah keilmuan kita dan memperbaiki kualitas dan kuantitas akhlak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada pertanyaan atau kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar karena video ini Pak Guru upload di YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.